Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apayo. Nah, buat kalian yang baru di video kali ini, aku udah bikin playlist tentang WHV. Jadi buat kalian yang penasaran, tahap pertama untuk WHV sampai granted, hal-hal terkait tentang WHV, aku udah bikin playlistnya. Jadi buat kalian penasaran, tinggal nonton aja playlist yang ini. Langsung saja di video kali ini kita bahas tentang Melbourne. Aku pertama kali menginjakkan kaki di Australia itu tepatnya di kota Melbourne. Kenapa? Ada pertimbangan tersendiri pribadi. Terus juga setelah di Melbourne selama 4 bulan, apa sih yang aku rasakan, dan aku ingin share ke kalian kira-kira apakah Melbourne itu tempat terbaik tujuan pertama kalian untuk WHV. Di beberapa video sebelumnya aku pernah sebut kalau kalian harusnya ke kota dulu, ke kota besar Sydney atau Melbourne. Nah, berdasarkan pertimbanganku itu memang keputusan yang terbaik untuk orang yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya link, atau susah nyari tempat untuk second year, langsung second year. Karena pertama belum musim, belum ada teman, susah akomodasi, nggak ada kendaraan. Kalian bisa ke kota besar dulu untuk cari informasi atau cari modal buat ke regional. Seperti banyaklah pertimbangan, kayak misalkan kalian harus cari tempat kerja, karena kebanyakan ya tempat kerja di sini nih pengennya kalian udah di Australia baru dia ngeproses rekrutmen kalian. Jadi itu salah satu susahnya kalau misalkan kalian apply dari luar Australia, terus kalian juga nggak punya kenalan di Australia untuk bisa kalian tebengi atau datengin buat langsung bisa kerja di tempat-tempat yang eligible untuk second year. Alasan selanjutnya kenapa kalian harus ke kota itu, seperti yang aku bilang, itu untuk dapat sertifikat atau license itu lebih mudah kalau di kota ya. Banyaklah sertifikat-sertifikat atau license yang kalian bisa dapat dengan mudah kalau misalkan kalian ada di kota besar gitu. Selain itu, kalau misalkan kalian di kota besar, otomatis kalian bisa dapat kerja lebih mudah gitu. Kalian bisa nabung buat outback atau sekedar cari-cari link atau research pekerjaan atau apply pekerjaan dari kota itu lebih mudah kalau misalkan kalian udah ada di Australia. Selanjutnya kita spesifik ke bahas tentang Melbourne. Nah, buat kalian yang belum tahu, Melbourne ini salah satu kota kedua terbesar di Australia setelah Sydney. Otomatis untuk kayak pekerjaan-pekerjaan itu nggak terlalu sulit ya. Aku bilang nggak gampang, tapi ada-ada aja pekerjaannya. Untuk biaya hidup itu di Melbourne itu relatif lebih murah daripada di Sydney. Sydney itu aku tanya-tanya ya temanku, itu agak mahal untuk biaya tinggal rent apartemen karena merupakan kota paling padat di Australia ya. Jadi otomatis harga rent itu jauh lebih mahal. Nah, buat yang modalnya dikit itu pilih Melbourne itu ada keputusan yang lebih baik daripada milih Sydney. Untuk kerjaan di sini sebenarnya kerjaan itu berbagai macam ya. Tapi kalau misalkan kalian punya background hospitality, khususnya kerja di cafe sebagai barista, itu bakal worth it banget kalau kalian ke Melbourne. Kenapa? Karena Melbourne itu banyak banget cafe guys. Culture di Melbourne itu kebanyakan makan-makan, cafe, makan-makan, cafe gitu. Buat kalian yang punya background bisa bikin latte art atau setidaknya bisa jadi barista gitu, itu Melbourne itu salah satu tujuan yang paling bagus buat kalian yang mau mengasah skill kalian sebagai barista. Karena di sini juga culture-nya itu makan-makan, otomatis banyak resto dan seluruh negara di sini guys. Kayak nggak cuma makanan Australia, Western food itu, tapi seluruh makanan ada di sini, mulai dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Chinese, India, Italia, negara-negara Eropa, Asia, Afrika, itu banyak banget jenis makanan di sini. Jadi menurutku buat kalian yang hobi atau backgroundnya kalian kuliner itu sangat bagus untuk menginjakkan kaki di Melbourne untuk merasakan gimana sih budaya, culture, makanan, resto di Melbourne. Dan itu juga salah satu tujuanku ingin ke Melbourne dulu karena aku memang suka kuliner. Kalau kalian lihat beberapa videoku sebelumnya sebelum WHV itu aku suka nyoba-nyoba makanan di waktu di Jepang. Jadi kenapa tidak ke Melbourne aja untuk menyalurkan hobiku sebagai content creator dunia kuliner dan traveling gitu. Jadi aku pengen Melbourne itu spesial bagiku karena aku pengen merasakan vibe kalau Melbourne itu memang kota dengan culture kuliner yang bagus dan kafenya juga yang unik-unik dan beragam guys.
Untuk kerjaan sendiri juga di sini banyak sektor hospitality. Nah, di sini juga karena kota besar ya, pasti banyak juga industri-industri yang mendukung hospitality tersebut. Misalkan industri pabrik makanan, pabrik buah-buahan, pabrik pertanian kayak gitu-gitulah. Aku kurang ngerti agriculture. Jadi untuk mendukung kota besar ini pasti di sekitarnya tuh banyak industri atau pabrik-pabrik di sekitarnya. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa apply second year di sekitar Victoria. Di sini sebenarnya di Victoria ya banyak tempat-tempat yang eligible buat second year guys. Jadi nggak cuma harus di Northern atau di West atau di daerah South. Jadi kalian di sekitar Victoria itu juga kalau kalian research sendiri itu ada tempat-tempat yang eligible guys. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh dari kota besar kayak di Melbourne atau di Sydney. Kalian nggak perlu jauh-jauh dari situ untuk bisa apply second year gitu, atau bisa bekerja di regional. Jadi menurutku itu worth it banget karena sekarang aku berada di luar Melbourne tapi masih di Victoria. 3 jam sampai 4 jam ke Melbourne. Jadi ya worth it lah kalau misalkan kalian berada di kota Melbourne dulu. Jadi itu sih keuntunganku bisa di Melbourne waktu itu. Jadi aku nggak perlu travel terlalu jauh. Misalkan aku di Melbourne 4 bulan, 5 bulan di Melbourne, itu harus pindah ke Northern kan, biaya lagi, kendaraan lagi, dan habisin waktu di perjalanan lah. Jadi menurutku ada-ada aja kalau misalkan kalian cari tahu, research sendiri gimana area Victoria khususnya atau New South Wales yang Sydney ini, atau yang mau ke Melbourne, kalian bisa research di sekitar Victoria karena ada tempat-tempat juga yang eligible buat second year guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian udah di Melbourne bakal pindah jauh ke Darwin misalkan, itu kan jauh banget kan, dan buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Tadi aku bilang biaya hidup relatif murah dari Sydney. Itu benar karena aku pernah apply kerja gitu. Tapi kerjaan ini minta kita medical examination dan mereka kasih opsi di Brisbane, Sydney, atau Melbourne. Dan dari 3 negara nggak mungkin aku ke Brisbane kan, kejauhan. Pilihanku cuma Sydney dan Melbourne. Dan Melbourne itu relatif lebih murah. Bayangin medical examination di Melbourne itu $200 sedangkan di Sydney $500. Aku tanya-tanya, memang opsi medical examination yang dari klinik kerjasama sama dia. Jadi di Melbourne itu memang relatif murah. Bayangkan sekedar medical examination aja itu jauh jomplang ya, ada $500 sama $200. Dan yang terakhir ini yang bikin aku seneng banget ada di Victoria, di Melbourne khususnya. Jadi ada namanya V-Line. V-Line ini kereta Victoria, khusus Victoria. Jadi ada istilahnya regional fares, itu satu harga buat seluruh Victoria. Jadi kalau kalian pakai kereta Victoria V-Line ini, kalian cukup bayar nggak sampai $10 guys. $7,4 sampai $10 itu one way ticket untuk seluruh Victoria. Jadi kalau misalkan kalian tinggal jauh di Victoria, misalkan di regional 4 jam dari Melbourne, itu tetap satu harga juga. Satu harga artinya semua sama gitu, harganya jauh dekat sama. Dan keretanya sangat nyaman guys. Nanti aku liatin videonya, nyaman dan kalian bisa booking tempat. Jadi waktu 4 jam itu nggak kerasa ya karena kalian bisa duduk nyaman gitu. Nanti aku sertain linknya di sini. Contoh ya, kayak aku sekarang lagi second year di regional 3 jam 4 jam dari Melbourne. Jadi kalau misalkan aku tinggal 4 jam dari Melbourne pakai kereta ini, biaya transportasiku yang kira-kira kalau misalkan kalian pulang kampung nih 4 jam kan bayarnya mahal kan. Tapi di sini biayanya itu nggak sampai sekali makan gitu. Kalian cukup bayar $15 untuk pulang pergi gitu. Jadi tektok kalian dari tempat kalian kerja di regional ke kota misalkan, pulang lagi itu nggak sampai $20. Bayangin itu sih yang keuntungannya. Dengar-dengar juga regional fares ini karena pajak yang tinggi memang di Australia, jadi ada keuntungan untuk tinggal di negara maju lah gitu. Nah, itu aja video kali ini. Kenapa kalian harus pilih Melbourne sebagai kota tujuan pertama kalian sebelum WHV di Australia. Jadi ini gambaran aja ya dari perspektifku yang pernah tinggal di Melbourne, merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalkan kalian nyari perbandingan gimana sih di Melbourne, jadi ini point of view-ku buat kalian. Mungkin kalian yang lagi research, milih tempat untuk WHV-an, kalian punya point of view yang baru. Gimana sih Melbourne? Apa sih yang bagus dilakukan di Melbourne? Sekali lagi aku bilang
bilang aku kurang tahu di Sydney ya, tapi di Melbourne itu salah satu kota yang punya sistem transportasi kota yang sangat bagus guys. Jadi kalau misalkan kalian dari tempat ke tempat itu accessible, jadi ada tram di tengah kota, di pinggiran kota ada bis. Kalau misalkan kalian mau jarak jauh itu ada kereta. Dan pernah dengar juga dari teman, jadi di Victoria itu terkenal dengan transportasinya yang sangat bagus. Jadi ya, buat kalian yang tertarik menyobain gimana sih di Melbourne transportasinya, ya kalian bisa ke Melbourne dulu kalau misalkan kalian mau. Nah, itu aja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mau WHV-an. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye!